Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, akan belajar yang pertama tentang mengulang pembelajaran yang kemarin yaitu tentang pantun, yang kedua tentang interaksi manusia dengan lingkungan, yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab kita sebagai siswa di masyarakat. Selanjutnya anak-anak bisa masuk ke dalam Google Classroom. Kelas 5 tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pembelajaran 3. Kemarin kita pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun. Kemudian anak-anak bisa menyaksikan link video pantun di bawah ini. Silakan nanti anak-anak membuka video pantunnya melalui Classroom. Kemudian pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersajak ABAB. Dalam hal ini kemarin kita menyebutnya dengan sajak silang. Kemudian yang kedua, dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Selanjutnya anak-anak bisa membuka Classroom untuk melihat LKPD yang telah Pak Guru beri. Selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia itu sendiri juga terjadi dengan lingkungannya. Misalnya, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Contoh yang lain yaitu ketika manusia ingin membangun rumah, maka memanfaatkan lingkungan alam, contohnya menebang pohon untuk membangun rumah, seperti itu. Nah, dari hasil kegiatan menebang pohon itu kan nanti akan ada dampaknya, hutan menjadi gundul. Maka dari interaksi manusia dengan lingkungan ini harus ada tanggung jawab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Selanjutnya, tanggung jawab itu merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu dari apa yang telah diperbuatnya. Yang tadi Pak Guru contohkan, manusia dalam interaksi dengan lingkungannya, manusia menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan, yaitu adalah dengan membangun rumah. Nah, dalam membangun rumah itu menggunakan kayu yang di pohon yang ditebang dari hutan. Nah, akibat dari penebangan maka hutan akan menjadi gundul. Maka tanggung jawab manusia yang menebang pohon itu adalah melakukan reboisasi, adalah dengan menanam hutan kembali atau menanam pohon yang telah ditebang di hutan tadi. Kemudian kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai siswa. Perhatikan. Nah, karena kita sebagai pelajar, maka kita juga mempunyai tanggung jawab di dalam masyarakat. Apa saja tanggung jawabnya? Tanggung jawab seorang siswa dalam masyarakat yang pertama, mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan. Jadi misalnya setiap hari Minggu anak-anak ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW dengan cara turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara.
kemudian mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW, kemudian membantu ibu menyiapkan makanan. Itulah tanggung jawab siswa yang ada di dalam masyarakat. Kemudian nanti anak-anak bisa mengakses classroom-nya untuk menyelesaikan LKPD atau lembar kerja yang sudah Pak Guru berikan. Kemudian anak-anak juga bisa mengerjakan soal pada Google Form yang linknya sudah Pak Rudi beri atau bagikan pada Google Classroom. Pembelajaran hari ini, terima kasih. Demikian materi yang Pak Guru sampaikan pada Google Classroom. Anak-anak bisa mengaksesnya untuk belajar kembali. Setelah ini anak-anak mengirimkan tugas-tugasnya yang baru diperintahkan pada Google Classroom melalui Google Classroom. Kemudian anak-anak juga bisa mengerjakan soal-soal evaluasi pada Google Form yang baru dikirim di Google Classroom. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita telah belajar tentang pantun mengenai amanat dan ciri-cirinya. Kemudian kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian kita belajar tentang tanggung jawab kita sebagai siswa dalam masyarakat. Demikian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.